Halo guys, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas masalah tentang literasi digital, yaitu tentang aman dan etis dalam bermedia digital. Ya di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan tentang dunia digital. Mulai dari media sosial, internet, dan bahkan hal-hal lainnya. Dan kadang kita harus menjaga etika kita agar tidak terkena masalah, baik itu hukum atau yang lebih parah dan tidak terduga lagi, yaitu ancaman pembunuhan, atau mungkin penculikan atau tindakan kriminal yang paling berbahaya lainnya. Oke, kali ini kita akan membahas fenomena-fenomena yang terjadi bermedia digital yang mungkin sudah menjadi keseharian kita, dan bahkan tanpa kita sadari kita juga akan melakukannya. Man, is this guy blind? For fuck's sake, man! What the f? Oh, 꿀. 네가 뭔데 말이야, 씨발. 아, 씨. 진짜 내가 이걸 왜 한다고 해가지고, 씨. 모르겠어. 왜 지금 일하고 있는지도 모르겠고, 내가 이 강박적으로 이러고 있는지. Untuk berbicara tentang permasalahan yang namanya kata-kata kasar atau swear words, mungkin kalian sering mendengar kata-kata ini. Lu so asik bang. Atau mungkin ini. Dan mungkin atau kalau misalnya mau lebih internasional, seperti ini. Kata-kata ini adalah salah satu kata-kata yang sering digunakan sehari-hari, atau mungkin agak lebih internasional, yaitu kata-kata ini sangat populer di dunia, bahkan bagi netizen Indonesia, di mana kata-kata kasar merupakan salah satu kebiasaan yang tidak etis, terutama dalam bermedia digital. Kata-kata kasar merupakan salah satu tindakan etis. Selain tidak bermoral, kata-kata ini bisa melukai hati dan perasaan orang, dan juga menimbulkan pertengkaran. Selain merusak citra kita di media, kata-kata kasar dapat kita keluarkan ketika kita melakukan chattingan. Contohnya, tetapi ini akan menjadi masalah apabila didengar atau bahkan dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Ketika kita bermain game, kita tidak tahu siapa yang menjadi lawan atau teman kita, apakah mereka sebenarnya orang dewasa, anak kecil, atau bahkan orang lanjut usia yang sedang mencari kesenangan untuk bermain game. Tetapi kita juga harus memperhatikan etika, terutama dalam berbicara atau mengetik dalam game. Anda boleh mengkritik orang itu dalam bermain game, tetapi tidak menggunakan bahasa yang penuh kasar dan kebencian. Perhaps Chris Evans isn't in truth a great actor, but he plays Captain America like he's a big dumb hunk of I bet Tom Holland is one of those whiteys who claps when the plane lands. Ujaran kebencian salah satu hal yang bahkan sering menjadi perhatian di masyarakat karena bisa menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah tindak pidana. Kebebasan berpendapat memang boleh, tetapi kita harus mengetahui batasan-batasan sampai mana kita bisa berkomentar. Kita boleh mengkritik selama kritikan tersebut membangun, tetapi jangan sampai kita gunakan kritik sebagai alasan untuk melakukan ujaran kebencian. Tapi bentuk ujaran kebencian sangat banyak, mulai dari bentuk fisik, ya seperti Ini orang gebrak banget gak sih? atau mungkin kalau untuk ras, atau mungkin politik. Itu juga terutama teman-teman yang menonton video ini, mungkin ini ada sedikit pesan dari kami juga, terutama teman-teman yang mungkin suka sekali berkomentar di media digital, atau mungkin teman-teman yang sangat suka berselancar atau menonton konten di media digital. Kita itu tidak tahu siapa yang kita hadapi dan dengan siapa kita berurusan, terutama mungkin kalau misalnya kita komenin soal artis, atau mungkin kita komenin soal beberapa orang public figure lah, karena mungkin kita tidak tahu seberapa rumit kasusnya hukumnya. Dan mungkin jangan sekali-kali mengucapkan kebencian apapun, walaupun kalian nggak suka, lebih bagus kalian pendam saja, atau jangan pernah kalian komentar negatif di media sosial, karena mungkin kalian bisa kena tuntut, atau mungkin mereka mendatangi kalian.
Ya, karena kita di media sosial kita tidak tahu siapa orang itu dan mungkin apa yang dia punya orang itu. Jadi kita nggak tahu seberapa besar kekuatan orang itu untuk menjatuhkan kita atau untuk menuntut kita karena masalah yang namanya pencemaran nama baik. 진짜 뭐 앞으로 걱정하시면 죄송한데 좀 잘 안 봐요. 많이 쓰셔도 돼요. 앞으로 쓰셔도 돼요. 회사에서 고소하겠지 그러면. 나는 안 보고 고소를 하고 선처는 없으면 뭐 모두가 해피한 거 아닙니까? 다 써주셨으면 좋겠네요. Selain tidak etis, dan ini salah satu tindakan cyberbullying yang dapat mengakibatkan Undang-Undang ITE. Dan jika Anda kena tangkap dan terbukti bersalah, ya selamat mendekam di hotel bintang 6 atau penjara. Konten negatif, konten yang paling populer terutama di kalangan pria dan mungkin salah satu media pemersatu bangsa. Anda hanya bisa menonton film ini ketika Anda sudah berusia umur 18 tahun ke atas. Karena nonton ini, ya begitulah. Tetapi konten negatif tidak hanya berdampak buruk bagi kita, tetapi juga dengan otak kita. Apalagi jika sudah kecanduan, maka Anda tidak akan berhenti untuk menontonnya. Konten negatif ini memang berbahaya walaupun untuk usia 18 tahun ke atas. Selain itu pula akan lebih berbahaya pula jika dikonsumsi oleh anak kecil. Selain itu juga konten ini sangat tidak sesuai dengan identitas bangsa kita. Dan parahnya lagi, konten ini mudah diakses di internet. Oversharing adalah tindakan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial, seperti platform vlog, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Informasi yang dibagikan bisa berupa apa saja, mulai dari kegiatan sehari-hari, masalah pribadi, hingga hubungan percintaan. Oversharing bisa memiliki dampak negatif baik bagi orang yang melakukannya maupun orang lain. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, privasi terancam. Ketika kamu membagikan terlalu banyak informasi pribadi, kamu beresiko membuka diri terhadap pencurian identitas, penipuan, dan pelecehan online. Yang kedua, reputasi rusak. Oversharing bisa merusak reputasi kamu, baik secara pribadi maupun profesional. Hal ini terutama berlaku jika kamu membagikan informasi yang bersifat kontroversial atau menyinggung. Yang ketiga, memicu perbandingan sosial. Melihat orang lain membagikan kehidupan sempurna mereka di media sosial dapat membuat kamu merasa iri dan tidak puas dengan hidup kamu sendiri. Yang keempat, kecanduan media sosial. Oversharing bisa membuat kamu kecanduan media sosial karena kamu selalu ingin terhubung dengan pengikut dan mendapatkan perhatian mereka. Di era digital ini, media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita menggunakan media sosial untuk berbagi keperluan, seperti menghubungkan dengan teman dan keluarga, mencari informasi, dan bahkan untuk bisnis. Namun di balik manfaatnya, ya media sosial juga memiliki sisi negatif. Banyak orang tidak menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga menimbulkan berbagai masalah. Ya, seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Tips aman bermedia digital. 1. Jaga privasi. Jangan membagikan informasi pribadi yang sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, dan password di media sosial. Gunakan password yang berbeda untuk setiap akun media sosial kamu dan ubah password secara berkala. 3. Berhati-hatilah dengan link dan lampiran. Jangan klik link atau buka lampiran dari orang yang tidak dikenal. Perhatikan pengaturan privasi. Atur pengaturan privasi di media sosial kamu untuk membatasi siapa yang dapat melihat postingan kamu. 5. Gunakan antivirus dan firewall. Gunakan antivirus dan firewall untuk melindungi perangkat kamu dan malware. 6. Berhati-hatilah dengan penipuan online. Waspadalah terhadap penipuan online yang sering terjadi di media sosial. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Dan mungkin jika kalau misalnya ada kata-kata yang salah, kami minta maaf sebesar-besarnya.
Ya, karena kami juga manusia. Dan sebelum kami tutup video ini, kami tutup dengan pesan aman dan etis bermedia digital. Jangan pernah yang namanya melakukan kata-kata kasar, apalagi kata-kata kasar itu disaksikan sama anak di bawah umur. Ya, mungkin bagi kita tidak masalah, tapi bagi orang lain, bagi mereka bermasalah. Mereka mungkin bisa meniru atau bahkan mereka bisa ikuti kita. Dan juga nomor 2, hindari yang namanya ujaran kebencian. Ya, satu lagi, kita nggak tahu siapa yang kita hadapi. Kita kena kuasa hukum, mereka punya bukti, selesai kita. Atau mungkin kalau misalnya orang itu datang ke kita, ya kalau misalnya orang itu datang menunjukkan bukti ke kita, terus kita ketahuan melakukan hal ini, orang tua tahu, ya selesai juga kita. Atau mungkin karir kita lah di dunia kerja, kalau misalnya kita sedang bekerja. Dan ketiga, hindari oversharing, karena kadang-kadang kita nge-share sesuatu yang mungkin nggak perlu kita share, tapi kita share itu dengan gamblangnya. Karena kadang kalau mau mendapat exposure atau perhatian, mungkin kita bisa lebih dari konten positif, bukan dari dengan cara melakukan oversharing. Misalnya keseharian kita posting, orang meninggal kita posting, atau apapun yang kita posting. Jadi sharinglah hal-hal yang positif atau mungkin yang membangun personal branding kita, bukan untuk hal-hal negatif ya seperti orang meninggal atau orang lain, karena itu sangat gak bagus atau mungkin kita bisa bilang ini gak etis. Oke, untuk yang terakhir, jangan pernah yang namanya melakukan yang namanya nonton konten negatif. Ya, karena konten negatif ya kita tahu berbahaya untuk otak, apalagi kalau misalnya kita bahas tentang video biru. Ya, kalau film biru, kalau kita umur 18 tahun itu masih bisa kecanduan, tapi kalau misalnya apalagi kalau di bawah umur, ini sangat berbahaya banget. Jadi lebih bagus kita hindari konten negatif supaya kita tidak namanya kecanduan. Ini berlaku untuk kita semua. Ya, kita kalau nonton, kita nggak munafik, kita pernah nonton, tapi jangan sampai kita kecanduan. Oke, sekian dari video kami. Jika video ini terasa bermanfaat, silakan like dan subscribe. Dan mungkin kalau bisa tambahkan di bawah kolom komentar ini. Mungkin kalau ada saran atau misalnya kritik yang membangun, kami terbuka. And thank you. Dan kami pamit undur diri. Signing out. Bye-bye.